Bapak Ibu, maka kita buka, demikianlah penerangannya di sini. Oke. Ya, shalom adik-adik yang Bapak kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melaksanakan retreat khususnya adik-adik kelas 4 dan kelas 5. Beberapa tahun yang lalu kita melakukan retreat di sekitar kota Pematang Siantar, khususnya di Kesusteran Vincentius di belakang USI. Karena masa pandemi ini, kita akan kembali melaksanakan retreat, khususnya di tahun 2021 ini secara virtual. Adik-adik, Bapak sebagai bidang kerohanian dan juga yang akan menyampaikan firman Tuhan, yang memberikan arahan melalui Alkitab, dan juga beberapa arahan kerohanian buat kamu bisa mendengarkannya sebagai landasan iman kamu di masa-masa daring, khususnya kamu yang belajar dan proses belajar mengajar dari rumah dan sekolah bersama guru kamu. Maka tema yang akan Bapak bawakan itu adalah I follow Jesus, yaitu aku mau mengikut Yesus. Nah, kita akan dengarkan bersama-sama firman Tuhan yang akan Bapak sampaikan. Biarlah kamu diberkati, dan setelah firman Tuhan ini ada cuplikan video bagaimana kamu diberkati. Semoga walaupun kita jarak jauh, kamu bisa mengikuti retreat ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Oke? Shalom adik-adik, Tuhan memberkati. Oke adik-adik, retreat kita di kelas 4 dan kelas 5 ini, khususnya di bulan April, khususnya bagi SD1 Kristen Kalam Kudus, dengan firman Tuhan yang bertemakan I follow Jesus. Ya, aku mau mengikut Yesus. Nah, kita akan sama-sama perhatikan dan dengarkan bagaimana apa arti sebenarnya I follow Jesus, aku mengikut Yesus. Kita akan buka Alkitab kita dari kitab Matius pasal 16 ayat 24. Adik-adik di rumah bisa buka Alkitabnya dari kitab Matius pasal 16 ayat 24. Kita akan belajar bersama-sama mengikut Yesus, ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika ada yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya sendiri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sekali lagi Bapak baca. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika ada yang mau mengikuti aku, ia harus apa? Menyangkal diri. Ia harus apa? Memikul salib. Dan ia harus apa? Mengikut aku. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan dari kelas 4 dan kelas 5, yang mengikuti retreat setiap 1 tahun ajaran, yang pertama kita harus tahu, sebagai anak Tuhan, khususnya kamu yang berada di SD, masih sekolah dasar, kamu harus tahu apa itu arti mengikut Tuhan Yesus Kristus. Kalau kamu sudah bilang mau mengikut Yesus, berarti ada kemauan, kesadaran. Jadi kamu ikut Tuhan bukan karena bapak mamamu. Bukannya karena papa mamamu percaya Tuhan, lalu kau percaya. Bukan karena keluargamu orang Kristen, maka kau jadi orang Kristen. Bukan karena sekolahmu sekolah Kristen, maka kau jadi orang yang percaya Tuhan Yesus. Tapi kesadaran ketika kau katakan, ya Tuhan, aku mau mengikut Yesus Kristus. Berarti kau itu mau mengikut Tuhan Yesus karena kemauan sendiri, kesadaran tanpa dipaksa. Tanpa dipaksa papa mama, tanpa dipaksa gurumu, tanpa dipaksa sahabat dan juga saudaramu. Itu yang pertama, adik-adik. Yang kedua, mengikut Yesus Kristus itu berarti apa? Harus menyangkal diri. Menyangkal diri dari apa? Semua keinginanmu yang membuat Tuhan marah. Tuhan katakan, jangan malas. Tapi kau nggak bisa menyangkal dirimu karena kau suka malas. Bangun pagi pun telat. Ikut pelajaran daring telat. Kau harus sangkal kemalasanmu. Apalagi? Maunya, keinginannya dituruti. Apa yang kau minta dari papa mama dan gurumu harus diikuti, harus dituruti. Kalau tidak dituruti, kau marah, kau ngambek, kau meraju. Nah, itu pun nggak bisa dikatakan mau menyangkal diri. Maka semua kemauanmu yang membuat Tuhan Yesus marah, yang tidak disukai oleh Tuhan, harus kau sangkal, adik-adik ya.
apalagi di masa-masa pandemi ini. Kau yang belajar dari rumah, gurumu yang dari sekolah, ketika gurumu memberikan pelajaran, kau tidak mau sangkal dirimu kalau kau harus mau main game. Kau mau tidur-tiduran aja. Kau mau seenaknya kemana-mana, jalan-jalan tanpa ikut pelajaran. Itu pun tanda anak yang tidak menyangkal diri. Maka ketika kau katakan mau mengikut Tuhan Yesus, kau harus mau menyangkal diri. Itu ya adik-adik ya. Yang kemudian, ketiga, itu adalah mengikut Yesus Kristus itu mau memikul salib. Ya. Ketika kau katakan, Pak, aku mau mengikut Tuhan Yesus, berarti kau harus mau memikul salibnya. Memikul salib seperti ini artinya. Ketika kau harus hidup menderita, kau harus rela. Tidak semua yang kau mau terpenuhi. Ketika kau katakan, Pak, ketika aku mau ikut Tuhan Yesus, aku harus bahagia terus. Oh enggak. Kadang pun kau susah. Oh Pak, kalau ikut Tuhan aku pasti sehat terus. Enggak. Ada juga bisa jatuh sakit. Ada juga mengatakan, Pak, kalau aku ikut Tuhan Yesus pasti untung. Enggak. Bisa juga kau suatu waktu jadi rugi. Jadi enggak selalu yang kau mau itu terjadi. Keinginanmu itu terpenuhi. Itu artinya. Makanya dikatakan mengikut Yesus itu harus mau memikul salib. Pikul salib Tuhan. Tuhan Yesus sudah disalibkan. Sakit loh. Ditusuk. Dicambuk. Di mahkota duri. Kamu belum mengalami seperti Tuhan Yesus. Maka belajarlah memikul salib adik-adik. Keempat, yang terakhir. Dalam mengikut Yesus Kristus, itu artinya kamu harus setia mengikut Yesus selama-lamanya. Dari pagi, siang, malam. Bukan hanya Senin saja, bukan Selasa, bukan hanya Rabu saja, bukan hanya Kamis saja, bukan hanya Jumat saja, bukan hanya Sabtu saja. Minggu juga. Jadi setiap hari, pagi, siang, malam, dari kau bangun dan sampai kau tidur lagi, kau harus setia mengikut Yesus. Apalagi namanya, orang yang mau mengikuti Yesus itu pasti setia baca Alkitab. Pasti setia berdoa. Pasti setia melakukan yang baik. Karena dia setia. Nah, Bapak mau tanya, apakah kamu sudah jadi anak yang setia? Apakah kamu menjadi siswa yang setia terhadap gurumu? Terhadap semua mata pelajaran yang kau terima? Apakah kau setia terhadap PR-mu? Apakah kau sudah setia mengerjakannya? Tidak malas? Nah, sama seperti mengikut Tuhan Yesus. Dia setia. Mau dia lagi tidak suka, dia lagi susah, mau lagi sedih, dia lakukan. Mau dia lagi malas, mau dia lagi rajin, dia tetap melakukan. Itu namanya setia. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, jadilah siswa yang setia. Sebagai Bapak pembina kerohanian di SD 1 Kalam Kudus dan juga guru agama, menyarankan dan menasihati kamu, jadilah anak yang setia. Mulai dari sekarang, belajarlah jadi anak yang setia. Maka adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita. Maka melalui firman Tuhan yang singkat ini, kamu diberkati Tuhan sederhana aja. Jadilah anak yang mau mengikut Tuhan Yesus. Siap apa? Siap menyangkal diri, siap memikul salib, dan setia mengikut Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Shalom. Setelah ini kita akan menonton beberapa video menggambarkan bagaimana seorang tokoh Alkitab mau mengikut Yesus. Setia mengikut Yesus. Mau menyangkal dirinya untuk Yesus. Mau memikul salib Yesus. Oke? Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Shalom.